Dokter desa, Pak Dokter Surya, dipanggil untuk memeriksa kondisi mereka. Namun, hasil pemeriksaan hanya menambah kebingungan. Secara medis, tidak ada tanda-tanda keguguran normal, kata Pak Dokter Surya sambil menggelengkan kepala. Ini seperti sesuatu yang mengambil paksa, tapi bukan dengan cara yang wajar. Saya bahkan tidak menemukan sisa jaringan janin sama sekali. Pernyataan itu membuat warga semakin yakin bahwa ini bukan sekadar masalah kesehatan biasa. Ada yang lebih gelap, lebih menyeramkan, yang sedang terjadi di desa mereka. Ini bukan hanya soal kesehatan, ucap Bu Ratna, salah satu bidan desa yang tampak pucat. Ada sesuatu yang tidak normal. Desa Sukamulya, yang dulunya penuh dengan suara azan dan anak-anak mengaji, kini berubah menjadi tempat sunyi yang dihantui rasa takut. Warga tak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Jalan-jalan yang biasanya ramai, kini kosong dan hanya diterangi lampu minyak yang redup. Setiap rumah mengunci pintunya rapat-rapat, sementara di dalam rumah, keluarga-keluarga saling berpelukan, berdoa, dan berharap pagi segera datang. Pak Kiai Hussein kembali memimpin doa bersama di masjid. Kali ini, suasana lebih tegang. Jamaah duduk merapat, beberapa anak-anak menangis di pangkuan ibunya. Pak Kiai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang bergetar. Ia tahu, jin kuyang adalah makhluk yang suka darah, dan wanita hamil adalah sasaran utamanya. Namun, meski doa-doa telah dipanjatkan, malam-malam mencekam itu tak kunjung berhenti. Bahkan, beberapa warga mulai mengalami halusinasi aneh. Pak Samin, suami Bu Inah, mengaku melihat sosok wanita berambut panjang yang melayang di atas rumahnya dengan wajah hancur dan perut terbelah. Matanya merah membara dan suaranya berbisik pelan. Aku haus, aku haus. Pak Samin hampir kehilangan akal. Ia mengurung diri di kamar, tidak mau makan, tidak mau berbicara pada siapapun. Begitu pula Pak Rahmat, yang kini semakin khawatir pada keselamatan istrinya, Bu Marni, yang terus-menerus bermimpi tentang wanita misterius yang mengelilingi rumah mereka sambil tertawa lirih. Dalam keadaan tertekan itu, Mbah Suro akhirnya kembali ke desa. Ia dipanggil oleh Pak Kiai Hussein untuk membantu mencari tahu siapa yang sebenarnya memanggil jin kuyang ini. Karena ia percaya, jin ini tidak muncul begitu saja. Ada yang memanggilnya, ada yang memeliharanya, sebuah persekutuan gelap yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup. Mbah Suro mulai melakukan penyelidikan secara gaib. Ia bertirakat dan berzikir di sebuah gubuk tua dekat sungai, tempat ilham ditemukan. Dalam keheningan malam, ia menyalakan dupa dan membaca mantra-mantra kuno. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tapi ia terus menatap ke kegelapan sungai, seolah mencari jawaban. Dan benar saja, dalam penglihatannya, Mbah Suro melihat sosok jin kuyang kepala melayang dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya terbelah dari perut ke bawah, darah menetes-netes dari mulutnya. Jin kuyang menatap Mbah Suro dengan mata merah yang penuh kebencian. "Siapa yang memanggilmu?" tanya Mbah Suro lirih. Tapi jin kuyang hanya tertawa. "Aku datang karena dipanggil, dia ingin aku membantu." Mbah Suro terhenyak. Ia sadar, ini bukan hanya teror jin biasa. Ada manusia di desa ini yang sengaja memanggil jin kuyang, mungkin karena dendam, mungkin karena ambisi yang gelap. Desa Sukamulya kini terjebak dalam lingkaran kejahatan, yang bukan hanya gaib, tapi juga lahir dari hati manusia yang gelap. Malam itu, Mbah Suro kembali ke rumah Pak Rahmat. Dengan wajah pucat dan suara parau, ia berkata, "Pak Rahmat, kita harus mencari siapa yang memanggilnya. Kalau tidak, tragedi ini akan terus berlanjut dan mungkin akan lebih banyak nyawa yang melayang." Pak Rahmat menggenggam tangan istrinya, berusaha tetap tegar. "Tapi siapa, Mbah? Siapa yang tega melakukan ini?" Mbah Suro menghela napas panjang. "Aku belum tahu pasti, tapi biasanya orang yang memanggil jin kuyang punya tanda.
matanya kosong, sering berbicara sendiri, dan tidak pernah berani ikut doa bersama. Dia mungkin sudah menjadi pengikut kegelapan sepenuhnya. Desa Sukamulya kini berada di ambang kehancuran. Kematian Ilham, keguguran beruntun para ibu hamil, dan bisikan gaib yang terus menghantui, menjadi bukti bahwa Jin Kuyang benar-benar lapar. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ada manusia di antara mereka sendiri yang memelihara iblis haus darah ini. Siapakah dia, dan apa motifnya? Suasana di desa Sukamulya menjadi semakin kelam ketika kisah tentang Jin Kuyang kembali terdengar dari bibir ke bibir. Semua bermula dari kematian tragis seorang anak, Ilham, dan serangkaian tragedi misterius yang mengikutinya. Ketakutan itu membawa ingatan warga kembali pada legenda yang sudah lama hidup di benak mereka, legenda Jin Kuyang. Konon, menurut kepercayaan lokal, Jin Kuyang adalah makhluk halus yang memiliki kemampuan memisahkan tubuhnya. Saat malam tiba, kepalanya akan terlepas dari tubuh, terbang bersama organ dalam yang menjuntai. Sosoknya mengerikan, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, rambut panjang yang berantakan, dan usus-usus yang menggantung seperti akar pohon merambat. Jin Kuyang, menurut cerita para tetua, selalu haus darah. Ia mengincar wanita hamil, anak-anak, atau siapa saja yang darahnya masih segar. Pada malam-malam gelap, warga yang nekat berjalan sendiri di hutan sering mendengar suara isakan lirih di balik pepohonan. Isakan yang konon berasal dari Kuyang yang lapar. Di desa Sukamulya, cerita tentang Kuyang tidak pernah benar-benar mati. Dulu, para orang tua sering menakut-nakuti anak-anak yang nakal agar tidak bermain terlalu jauh ke hutan saat senja. Mereka bilang, kalau kamu nakal, nanti kamu dimakan Kuyang. Tapi lambat laun, ketika masjid-masjid mulai sepi, dan ajaran agama hanya menjadi hiasan, cerita itu justru menjadi kepercayaan yang diyakini, lebih dari nasihat orang tua. Pak Kiai Hussein, satu-satunya ustaz yang masih bertahan di desa, selalu menegaskan bahwa segala hal di dunia ini harus dilihat melalui Al-Quran dan Sunnah. Ia sering mengingatkan, jangan takut pada makhluk gaib, takutlah pada Rob Sang Maha Pencipta. Jin itu memang ada, tapi hanya Tuhan yang patut kita takuti. Sayangnya, kata-katanya jarang lagi didengar. Apalagi setelah banyak ustaz dan guru agama jarang singgah ke desa Sukamulya, karena letaknya yang terpencil. Sebagian besar warga lebih percaya pada cerita rakyat daripada ilmu agama. Mereka lebih suka mendengarkan kisah tentang Kuyang yang diceritakan oleh nenek-nenek di dapur daripada menghadiri pengajian. Bahkan, beberapa orang tua secara rutin menyimpan dedaunan dan ramuan tradisional di pojok rumah, berharap bisa menangkal Kuyang bila ia benar-benar muncul. Salah satu orang yang masih memegang teguh cerita mistis ini adalah Nek Lijah. Ia sudah berumur hampir 80 tahun, rambutnya sudah putih seperti kapas, tapi ingatannya tentang legenda Kuyang tetap tajam. Suaranya serak, tapi dengan penuh keyakinan, saat ia bercerita kepada anak-anak yang duduk melingkar di hadapannya. Dulu, waktu aku masih muda, kata Nek Lijah, Kuyang sudah ada. Dia adalah perempuan yang belajar ilmu hitam. Dia rela menyerahkan jiwanya pada setan, demi mendapatkan kekuatan gaib. Tubuhnya bisa memisah, dan ketika kepalanya terbang, ia mencari darah untuk tetap hidup. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbelalak. Beberapa menelan ludah, sementara yang lain merapatkan jaket lusuh mereka, meski malam belum terlalu dingin. Kuyang itu licik, lanjut Nek Lijah. Siang dia seperti manusia biasa. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi malam hari, dia berubah. Dia akan terbang, mencari darah segar. Biasanya perempuan hamil yang jadi incarannya. Karena darah ibu hamil itu manis bagi Kuyang. Cerita itu semakin mempengaruhi pikiran warga. Bahkan orang dewasa pun tak luput dari ketakutan. Suara angin malam yang menembus dinding rumah, bayangan yang menari di balik tirai lampu minyak,
semua menjadi pengingat bahwa mungkin saja kuyang benar-benar ada dan sedang mengintai. Yang lebih membuat gelisah adalah munculnya tanda-tanda yang mirip dengan apa yang diceritakan oleh para leluhur. Kematian anak-anak yang tiba-tiba, wanita hamil yang mendadak keguguran, dan mimpi-mimpi buruk yang menimpa banyak orang. Semua itu dianggap bukti bahwa kuyang telah datang. Namun, di balik itu semua, tidak semua warga mau menyerah pada rasa takut. Pak Rahmat, yang istrinya baru saja mengalami keguguran misterius, memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia mendatangi Pak Kiai Hussein pada suatu malam, membawa hati yang gundah. "Pak Kiai," katanya pelan, "saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Istri saya terus mimpi buruk. Anak saya meninggal sebelum lahir. Warga bilang ini kuyang. Tapi apakah kita hanya bisa pasrah?" Pak Kiai Hussein menghela napas panjang. Ia tahu betul, di tengah terpencilnya desa itu, sulit untuk menghapus kepercayaan lama. Namun ia tak boleh berhenti berusaha. "Rahmat," kata Pak Kiai sambil menepuk bahunya, "kita tidak boleh menolak bahwa jin itu ada. Tapi kita juga tidak boleh takut pada mereka. Kita harus kuatkan iman, banyak zikir, dan kembali kepada ajaran Islam. Kuyang itu ada karena ada orang yang memanggilnya. Kita harus cari siapa yang memelihara jin ini." Rahmat mengangguk. Ia sadar, desa mereka sudah lama tak pernah ada kajian agama. Salat berjamaah yang dulu meriah, kini hanya dihadiri beberapa orang tua. Anak-anak lebih mengenal cerita horor daripada ayat-ayat suci. Semua itu menjadi celah bagi kegelapan untuk tumbuh. Dalam upaya menemukan jawaban, Pak Kiai Hussein dan beberapa warga yang masih beriman memutuskan untuk mengadakan pengajian rutin. Mereka tahu, harus ada cahaya yang menuntun desa ini keluar dari kegelapan. Suara azan kembali dikumandangkan lebih nyaring, dan lampu-lampu masjid dinyalakan semalam suntuk sebagai benteng pertama. Namun, sementara itu, kepercayaan lama tetap melekat erat. Banyak yang diam-diam menyiapkan penangkal kuyang versi tradisional. Ada yang menggantungkan daun kelakai di pintu rumah, ada yang membakar kemenyan setiap malam, dan ada pula yang menaburkan garam di sudut-sudut rumah. Semua dilakukan demi melindungi diri, meski mereka tak benar-benar tahu apakah itu benar-benar mujarab. Dalam suasana desa, yang masih terombang-ambing antara iman dan legenda, Mbah Suro, seorang dukun tua yang disegani, juga muncul kembali. Mbah Suro dianggap memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Meski ia sendiri tak pernah terang-terangan bicara tentang kuyang, banyak warga yang mendatanginya untuk meminta perlindungan. "Kuyang bukan cuma cerita," kata Mbah Suro pada suatu malam, ketika beberapa orang datang padanya. "Dia memang ada, tapi ingat, dia tak bisa datang kalau tidak ada yang memanggil. Jin itu tak akan masuk, kecuali ada hati manusia yang membuka pintu." Perkataan itu mengguncang warga. Siapakah yang membuka pintu bagi kuyang? Apakah mungkin ada di antara mereka sendiri yang memelihara iblis haus darah itu demi kekuatan atau dendam lama? Pertanyaan itu menghantui desa Sukamulya. Suara-suara di malam hari, tangisan bayi yang tiba-tiba berhenti, dan bayangan perempuan terbang di bawah sinar bulan, menjadi pengingat bahwa legenda jin kuyang bukan hanya dongeng nenek-nenek. Ini adalah peringatan bahwa iman yang lemah bisa menjadi pintu bagi kegelapan untuk masuk. Sementara itu, Pak Kiai Hussein terus berjuang. Ia yakin, satu-satunya cara untuk mengusir jin kuyang bukanlah dengan kemenyan atau mantra-mantra warisan nenek moyang, tapi dengan memperkuat iman dan membersihkan hati dari syirik. "Selama kita kembali pada Tuhan," katanya tegas, "tak ada jin, tak ada kuyang yang bisa menyentuh kita."